Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radita Melia Yolandari, Teknik Kimia Universitas Pamulang, akan menjelaskan mengenai alur proses pembuatan gula di PT Pemuka Sakti Manis Indah. Yang pertama ada latar belakang. Gula kristal putih atau GKP merupakan bahan pemanis alami dari bahan baku tebu yang digunakan untuk keperluan konsumsi rumah tangga maupun untuk bahan baku industri pangan. Manfaat gula di samping sebagai sumber kalori juga dapat menjadi alternatif sumber energi, serta dapat berfungsi sebagai bahan pengawet dan tidak membahayakan kesehatan konsumen. PT Pemuka Sakti Manis Indah telah menggiling tebu dengan kapasitas 12.000 ton kende dan menghasilkan gula berkualitas tinggi dengan merek Pemuka Sakti Manis Indah. Gula PSM diproses dengan sistem karbonatasi yang menghasilkan gula yang lebih putih, bersih, dan sehat. Yang selanjutnya yaitu materi kerja praktik atau tugas saya selama kerja praktik di PT Pemuka Sakti Manis Indah. Tugas khusus berupa pelaksanaan observasi secara garis besar di setiap stasiun produksi yang meliputi stasiun persiapan, can reception, stasiun penggilingan, mill extraction, stasiun pemurnian, clarification, stasiun penguapan, evaporation, stasiun pemasakan, boiling, stasiun pemisahan kering, dan pengemasan atau packing. Tujuan kerja praktik yaitu yang pertama menyelesaikan salah satu mata kuliah program studi Teknik Kimia Universitas Pamulang. Yang kedua, menciptakan hubungan baik yang saling menguntungkan antara perguruan tinggi dan dunia pekerja. Yang ketiga, memberikan sumbangsih saran atau ilmu kepada pihak industri maupun perguruan tinggi. Yang keempat, mampu mengaplikasikan ilmu yang dapat dalam dunia kerja. Yang kelima, mampu memahami segala yang dilaksanakan pada kerja praktik. Selanjutnya yaitu manfaat kerja praktik. Manfaat kerja praktik bagi mahasiswa yaitu diharapkan mahasiswa mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang situasi di lapangan, sehingga mahasiswa dapat membandingkan teori yang dipelajari di perkuliahan dengan situasi yang di lapangan. Yang kedua yaitu manfaat bagi perusahaan. Diharapkan bagi perusahaan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan perusahaan mengenai proses pembuatan gula kristal. Selanjutnya yaitu profil perusahaan. PT Pemuka Sakti Manis Indah merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengelola yang mengolah batang tebu menjadi gula kristal. Standar bahan baku dalam perusahaan sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan proses produksi, karena bahan baku yang digunakan dalam proses produksi akan mempengaruhi produk akhir yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan PT Pemuka Sakti Manis Indah berkembang menjadi perkebunan tebu dan pabrik gula yang efisien sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pemegang saham, karyawan, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu misi perusahaan. Yang pertama, menciptakan tempat yang nyaman sehingga karyawan terinspirasi bekerja dengan baik. Yang kedua, menghasilkan produk dengan merek dan kualitas sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga yaitu membangun tim kerja yang berinovasi, efisien, dan cepat maju. Lokasi perusahaan, perkebunan tebu dan pabrik Pemuka Sakti Manis Indah terletak di Desa Gunung Waras, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, dengan kantor pusat berkedudukan di Jakarta. Perkebunan tebu dan pabrik gula PT PSMI membentang dari barat sampai ke timur, mulai dari Kampung Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga, sampai Kampung Tiuh Baru sepanjang kurang lebih 70 km. Selanjutnya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan. PT PSMI sangat peduli dengan keselamatan para pekerjanya, sehingga perusahaan sudah menetapkan peraturan tentang program K3 agar dapat dijalankan oleh perusahaan. Program K3 yang
sudah dijalankan oleh perusahaan. Contohnya, kontrol lingkungan kerja berupa pengecekan kotak P3K yang dilakukan oleh karyawan yang piket setiap harinya secara bergilir, guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada karyawan. Adapun sidak K3 yang dilakukan sebulan sekali oleh tim K3 PT PSMI dan mensosialisasikan penggunaan alat pelindung diri yang benar. Selanjutnya yaitu bahan baku gula. Bahan baku utama pembuat gula kristal adalah nira dari tanaman tebu. Nira merupakan cairan yang diperoleh dari hasil penggilingan tanaman tebu. Nira mentah memiliki pH sekitar 4,9 sampai 5,6 dan sangat kental. Kekentalan nira disebabkan adanya koloid terlarut yang meningkatkan kekeruhan nira. Bahan penunjang yang digunakan oleh PT Pemuka Sakti Manis Indah menggunakan quicklime, floquan, belerang, CO2, SO2, phosphoric acid, dan antiscalant sebagai bahan baku penunjang pada proses pemurnian atau clarification. Selanjutnya yaitu sifat nira. Nira tebu merupakan cairan yang diperoleh dari hasil pemerahan atau ekstraksi tanaman tebu yang dikenal dengan sebutan nira mentah yang memiliki warna coklat kehijauan. Nira memiliki pH asam yaitu 4,5 sampai 5,0. Gula sukrosa dalam jenis murni memiliki titik didih sebesar 186 derajat Celcius. Sedangkan glukosa dan fruktosa memiliki titik didih sebesar 146 derajat Celcius. Berikutnya adalah flowsheet PT Pemuka Sakti Manis Indah. Proses pembuatan gula kristal putih di PT Pemuka Sakti Manis Indah terdiri dari beberapa tahapan seperti yaitu tahap can reception, mill extraction, clarification 1, evaporation, clarification 1, clarification 2, boiling, curing, dan packing. Pada tahap pertama yaitu unit can reception. Unit can reception adalah unit yang berfungsi mengolah batang tebu sebelum masuk ke unit penggilingan. Unit ini terdiri atas peralatan can cutter dan hammer shader. Di unit can reception yang pertama itu ada pemanenan. Alat pengangkut yang digunakan adalah truk tebu terbuka dan alat pembongkarannya menggunakan can stacker yang berfungsi juga sebagai perata dengan jumlah tebu sekitar 60% dan dari kapasitas giling. Yang kedua yaitu penimbangan. Timbangan tebu berfungsi untuk mengukur jumlah tebu yang masuk dan tingkat kesegarannya. Kapasitas menimbangan ada 50 ton per timbangan. Yang ketiga ada core sampler. Unit core sampler merupakan tempat analisis kandungan yang terdapat dalam tebu, yaitu brick, pol, pH, purity, fiber, and moist. Yang keempat ada pembongkaran. Aktivitas pembongkaran dimulai pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Dilakukan untuk menurunkan kerusakan tebu akibat organisme dengan memberikan pemanasan di yard dengan panas sinar matahari langsung yang memiliki kapasitas 8.000 ton. Yang terakhir yaitu penghalusan. Tebu yang akan digiling terlebih dahulu diratakan dengan menggunakan can leveler, lalu dipotong-potong menggunakan alat can cutter 1 dan 2, kemudian dihancurkan menggunakan shader hammer sampai menjadi serpihan-serpihan halus sehingga sel-sel tebu dapat terbuka sampai 90%. Tahap yang kedua yaitu unit mill extraction. Aliran tebu dalam gilingan diawali dengan tebu gilingan pertama sehingga diperoleh nira dan ampas. Tahapnya yaitu yang pertama ampas gilingan pertama masuk pada gilingan kedua setelah dibilas air indivisi. Yang kedua, nira mentah digiling pertama dan kedua dialirkan ke suatu saringan berputar yaitu rotary screen juice. Yang ketiga, proses gilingan selanjutnya di gilingan 4 dan 5 yaitu pemilasan. Ampas tebu yang telah diekstrak niranya dikirim ke unit boiler dengan menggunakan carrier. Selanjutnya yaitu unit pemurnian.
Unit pemurnian merupakan suatu unit proses yang bertujuan untuk memisahkan bahan-bahan non-gula, baik yang terlarut maupun yang tidak larut, kecuali gula reduksi tanpa merusak gula. Zat ini dibutuhkan untuk memisahkan gula dengan sisa molasses karena gula reduksi bersifatnya mensubstitusi sukrosa yang akan diikat oleh zat non-gula. Ada beberapa bagian unit pemurnian. Yang pertama itu ada mixed juice tank, unit pencampuran nira dari mil 1 dan mil 2, kemudian disaring dalam rotary screen untuk memisahkan kotoran. Yang kedua ada waker, yaitu menimbang jus yang masuk agar disesuaikan dengan jumlah tebu yang digiling dan air imbibisi. Terdapat 4 wake dengan kapasitas 3 ton jus. Selanjutnya ada buffer tank, yaitu berfungsi sebagai tempat penampungan sementara jus. Setelah ditimbang, kemudian jus dipompa menuju raw juice heater. Yang keempat ada raw juice heater, berfungsi sebagai pemanas awal dan mencegah terbentuknya fruktosa dan glukosa. Dalam raw juice heater dipanaskan hingga 75 derajat Celcius. Media pemanas yang digunakan adalah vapor and evaporator. Raw juice heater 1 yang pemanasnya berasal dari uap evaporator 4 dengan suhu 80 derajat Celcius. Raw juice heater 2 yang pemanasnya berasal dari uap evaporator 3 dengan suhu 95 derajat Celcius. Raw juice pemanasnya berasal dari uap evaporator 2 dengan suhu 105 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu limit juice tank, yaitu tempat penampungan sementara jibber setelah dari raw juice heater. Dalam raw juice heater terdapat penambahan susu kapur, fungsinya untuk menaikkan pH dari 4 sampai 5 hingga 7,2 sampai 7,6. Selanjutnya ada flash tank. Pada alat inilah seluruh pengendapan terjadi, baik itu pengendapan zat terlarut non-gula maupun milk of lime yang telah menggumpal menjadi senyawa CaSO3. Hasilnya yaitu nira kotor dan nira jernih. Selanjutnya yaitu mood mixer. Pada mood mixer terjadi pencampuran mood dengan bagas halus. Fungsi penambahan bagas halus agar mood pada rotary vacuum filter tidak terlalu lengket dan menyumpat di pori-pori. Selanjutnya yaitu rotary vacuum filter. Di proses ini ditambahkan air imbibisi yang berasal dari air kondensat dengan cara disemprotkan untuk membantu proses penyaringan. Hasilnya adalah filter cake atau blottom. Selanjutnya yaitu DSM screen. Alat terjadinya proses penyaringan agar memisahkan bagas halus yang masih tersisa jus agar jus lebih jernih. Selanjutnya yaitu clear juice tank, fungsinya untuk menyimpan sementara jus dan juga terdapat penambahan antiscalon yang fungsinya untuk mengurangi kerak. Kemudian jus dialirkan ke clear juice heater. Di dalam clear juice heater sebelum masuk suhu harus sekitar 98 derajat Celcius. Hal tersebut dikarenakan adanya penguapan pada flash tank atau ruang terbuka yang menyebabkan penurunan suhu menjadi 110 derajat Celcius menggunakan exhaust steam agar kinerja evaporator tidak terlalu berat dalam menaikkan suhu dan performa evaporator terjaga. Proses selanjutnya yaitu flash tank, tempat reaksi penambahan milk of lime ke raw liquor dengan menjaga Brix 65-70 dan pH 10,2 sampai 11,0 yang berfungsi untuk proses reaksi pemurnian selanjutnya ke karbonatasi. Raw liquor adalah sugar yang ditambahkan air panas atau sweet water dengan menjaga Brix 61 dan pH 6,5 sampai 7,2. Yang selanjutnya yaitu karbonator. Karbonator adalah tempat reaksi antara susu kapur dan gas CO2 dari boiler. Hasil reaksi tersebut adalah endapan kalsium karbonat, di mana kalsium karbonat tersebut akan menangkap impurities yang terdapat di dalam raw liquor. Yang terakhir yaitu ada karbonator. Proses sulfitasi adalah tahapan pemurnian jus.
berlangsung dalam tangki sulfitator dengan menggunakan gas sulfur dioksida. Tahap yang selanjutnya yaitu unit evaporator. Unit evaporator adalah proses penguapan yang akan mengubah jus menjadi sirup. Syaratnya yaitu nilai break jus sebelum masuk evaporator sekitar 12% dan sesudah 65%. Penguapan secara kontinu dari evaporator 1 jus masuk menuju evaporator 2, 3, 4, dan 5. Uap yang digunakan dari badan evaporator 1 berasal dari exhaust steam dengan suhu 120 derajat Celcius. Untuk evaporator 3, suhunya sekitar 95 derajat Celcius, evaporator 4 suhunya sekitar 80 derajat Celcius, dan untuk evaporator 5 suhunya sekitar 55 derajat Celcius. Unit selanjutnya yaitu unit boiling. Boiling adalah stasiun masakan untuk pembentukan kristal gula. Pada masakan terjadi proses penguapan lanjutan dari penguapan yang dilakukan oleh pen-pen penguapan. Sirup akan berkurang jumlahnya ketika dimasak, karena sebagian besar mengkristal menjadi bulir-bulir gula. PT Pemuka Sakti Manis Indah memiliki 4 unit boiler dengan kapasitas 120 ton per jam, 80 ton per jam, 130 ton per jam, dan 150 ton per jam. Selanjutnya yaitu unit carring. Unit carring fungsinya untuk memisahkan antara kristal gula dan molasses yang terdapat pada mascuit. Alat yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah mesin sentrifugal. Dengan diputarnya basket, terjadilah gaya sentrifugal dengan mendorong zat cair pekat yang melekat terpisah dari bulir-bulir kristal gula melalui lubang-lubang saringan yang terpasang di bagian dalam basket. Yang terakhir yaitu packing. Suhu gula dapat turun dikarenakan cukup panjangnya jarak dari gula turun menuju tempat pengemasan dengan kondisi ruang terbuka sehingga suhu gula adalah kurang dari 40 derajat Celcius. Untuk pengemasannya, gula dibagi menjadi 3 ukuran, yaitu untuk produk 50 kg yang dilakukan secara manual, dan untuk produk 0,5 kg dan 1 kg dilakukan secara otomatis menggunakan mesin. Yang terakhir yaitu kesimpulan. PT Pemuka Sakti Manis Indah terdiri dari 7 stasiun utama proses pengolahan, yaitu stasiun persiapan can reception, stasiun penggilingan mill extraction, stasiun pemurnian clarification, stasiun penguapan evaporation, stasiun pemasakan boiling, stasiun pemisahan carring, dan pengemasan packing. PT Pemuka Sakti Manis Indah juga memiliki stasiun pendukung dan utilitas yang terdiri dari 6 stasiun, yaitu water station, boiler station, powerhouse, instrumentasi, workshop, dan chemical store. Berikut yang bisa saya sampaikan mengenai alur proses pembuatan gula di PT Pemuka Sakti Manis Indah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.